Oke, sudah nampak ya teman-teman ya. Oke, kita akan belajar lagi review pelajaran yang kemarin kita telah ikuti. Oke, subjek, predikat, dan objek. Oke, saya tegaskan kembali bahwa struktur dasar ini adalah struktur dasar yang sama bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Mereka menggunakan struktur dasar yang sama, yaitu subjek, predikat, dan objek. Nah, untuk bahasa Inggris, predikat itu menggunakan kata kerja dan sangat ditekankan sekali, sehingga ini disebut sebagai the king of the word, king of word di bahasa Inggrisnya. Nah, jadi yang namanya king ya, raja itu kalau tidak ada raja, pemerintahan itu tidak bakalan ada. Karena salah satu terbentuknya pemerintahan kan itu raja. Nah, jadi kalau dalam bahasa Inggris, kalau predikat ini tidak ada, tidak bisa disebut sebagai kalimat yang sempurna, belum lengkap. Oke, kita contoh ya, saya kasih contoh, saya belajar bahasa Inggris. Nih, dia. Nah, kita lihat bahwa eh, kalau kita terjemahkan ini menjadi I study, itu tidak masalah. Karena memang study itu kata kerja. Study ini adalah predikat kata kerja. Jadi tidak apa-apa. Nah, study English menjadi I study English. Nah, kalau untuk saya pintar, kita tidak bisa langsung menerjemahkan menjadi I smart. Alasannya karena memang smart ini bukan kata kerja. Ciri kata kerja adalah memiliki 3 bentuk. Belajar ini merupakan kata kerja. Bentuk pertamanya study, bentuk kedua studied, bentuk yang ketiga juga studied. Nah, karena smart ini bukan merupakan kata kerja, jadi kita membutuhkan kata kerja bantu. Saya tambahkan saja di sini. Jadi, I am smart. Ketika ditambahkan seperti ini baru disebut sebagai kalimat yang lengkap. Nah, saya tekankan lagi bahwa kata M itu sendiri atau kata kerja bantu itu tidak mempunyai arti. Karena memang maksud sebenarnya adalah sebagai pengganti atau sebagai pengisi kekosongan predikat dalam kalimat. Nah, selain M ada juga R dan is. Oke, sekali lagi mari kita coba latihan. Ini ada 9 kalimat dan ini saya kasih terjemahannya. Nah, seperti yang saya bilang tadi, eh, predikat itu memiliki 3 bentuk. Bekerja itu work, worked, dan worked. Nah, datang juga came, come, dan suka liked, like. Oke, simple saja kalau teman-teman melihat bahwa kata itu tidak memiliki 3 bentuk, maka itu sudah bisa dipastikan bukan kata kerja. Itu merupakan kata sifat atau kata benda. Oke, ini acuannya. Kalau kalimatnya tidak menggunakan kata kerja, maka kita pakai kata kerja bantu. Untuk I kita pakai M, you, we, they itu kita pakai R, dan he, she, it kita pakai is. Oke, langsung saja. Nomor 1, saya bekerja di sebuah bank. I bekerja itu kan eh, kata kerja, tiga bentuk dia. Sebelum itu kita langsung saja kasih di dalamnya I work at a bank. Yang kedua, saya seorang manajer. Nah, kata seorang
Itu kan kita lihat di sini tidak memiliki 3 bentuk ya. Oleh sebab itu, ini merupakan, eee, kata benda dan harus menggunakan kata kerja bantu tambahan. Kita letakkan am di situ, menjadi I am a manager. Itu. Jadi teman-teman ingat saja, kalau tidak menggunakan kata kerja, harus pakai kata kerja bantu. Nah, permasalahan sekarang adalah teman-teman harus punya kosakata. Jadi saya sarankan kepada teman-teman, untuk, eee, menghafal sebanyak mungkin kata kerja dan teman-teman tinggal mengaplikasikannya saja dalam sebuah kalimat. Tinggal aplikasikan saja, maka itu pasti benar. Yang penting polanya harus sama ya, jangan sampai menggunakan pola yang lain juga, nanti dia tidak. Nah, kemudian bekerja itu adalah kata kerja, maka langsung saja he work at a bank. Oke, yang keempat, mereka datang dari Australia. Datang ini kan, kata kerja ya, ada 3 bentuk dia, maka langsung saja they come from Australia. Nah, sedangkan yang kelima, mereka kan, kata dari ini kan bukan kata kerja ya, ini kan dari. Nah, cuma satu bentuk dia. Maka kita harus tambahkan kata kerja bantu, they are from Australia. Nah, nomor 6, dia seperti saya, kita lihat lagi, seperti ini bukan kata kerja, jadi langsung saja, salah, kita harus tambahkan kata kerja bantu, jadi he is like me, he is like me. Nah, untuk yang, soal nomor 7, saya suka ayam, I suka ini adalah kata kerja, jadi langsung kita tulis, I like chicken. Nah, yang kedelapan, dia suka ayam, sama juga, he like chicken. Nah, untuk yang kalimat yang kesembilan ini, kamu sangat cantik. Cantik ini, bukan kata kerja ya, itu kata sifat dan, oleh karena itu kita gunakan kata kerja bantu, are di dalamnya. Jadi, you are very beautiful. Oke, untuk kata very, very ini adalah kata, eee, tambahan ya. Kita, bisa menggunakannya, bisa juga tidak menggunakannya. Kalau kita hanya menuliskan you are beautiful, itu benar, tidak ada yang salah dengan itu. Tapi kalau kita kasih ini, berarti kita telah mengembangkan kalimat ini menjadi you are very beautiful. Oke. Nah, dari sini kita dapat, oh iya, sebelumnya, ketika kita telah menuliskan ini, kita masih ada satu tugas lagi yang harus dikerjakan, yaitu kita harus menambahkan kata s atau es, namakan s atau es di, kalimat yang menggunakan subjek he, she, it. Oleh karena itu kita coba lihat dari, ke-9 kalimat ini, nomor pertama, nomor satu itu menggunakan kata kerja, nomor 3, nomor 4, nomor 7, dan nomor 8. Kalau kita lihat ini pakai subjek I, jadi tidak perlu. Yang ketiga ini, nah dia menggunakan subjek he. Oleh sebab itu di kata work ini kita harus tambahkan s di dalamnya. Menjadi he works at the bank. Jadi teman-teman ingat saja, kalau menggunakan ini, isi it, pasti harus ditambahkan s di kalimat ini, kalimat dasar ini. Pasti. Itu tidak, ditanya-tanya lagi, pasti. Kemudian yang ke-7 tidak ya, tidak karena pakai subjek I. Nah, yang ke-8 itu pakai subjek he, oleh karena itu kita tambahkan s di dalamnya. Jadi he likes chicken. Nah, dari sini kan kita dapat satu pola, saya namakan itu pola dasar. Nah, subjek, kata kerja, yang pakai he, she, it, tambahkan s atau es. Nah, yang kedua
subjek am is are, yaitu kalimat yang tidak menggunakan kata kerja. Oke. Nah, sekarang kita coba mengembangkan kalimat ini. Dalam mengembangkan kalimat dalam bahasa Inggris ini, kita bisa menggunakan 3 cara. Kita kasih kata sisipan di subjek, kita bisa juga kasih di predikat, kita juga bisa kasih di objek. Nah, sekarang kita eh, ingin menambahkan di predikatnya ya. Kalau teman-teman menulis saya akan, teman-teman tinggal tambahkan saja will. Kemudian saya harus belajar, ya teman-teman tambahkan I must study. Menuliskan saya seharusnya belajar, teman-teman tinggal tambahkan I should study. Kemudian teman-teman ingin menambahkan saya ingin belajar, teman-teman tinggal kasih tambahan kata wish di dalamnya. Nah, teman-teman ini kalimat kata-kata ini teman-teman harus hafal. Mau tidak mau itu harus dihafal. Tapi tidak sulit kok. Caranya teman-teman saya kasih saran untuk lebih mengingat daripada menghafal. Misalnya kalau menghafal itu teman-teman pasti akan lupa. Sedangkan kalau teman-teman mengingat, nah teman-teman pasti tidak akan lupa itu. Nah, eh, caranya itu teman-teman sering mengucapkan ini. Atau teman-teman belajar dulu pengucapannya dalam bahasa Inggris. Seperti we study, should study, must study. Dan jikalau teman-teman ingin menambahkan yang lainnya, teman-teman tinggal hafalkan dulu eh, berulang-ulang. Teman-teman bisa ucapkan berulang-ulang sehingga teman-teman bisa ingat. Kemudian kalau teman-teman ketemu satu kejadian di suatu tempat, teman-teman bisa misalnya melihat meja atau melihat lampu. Nah, teman-teman pasti akan ingat, oh meja itu table ya, sedangkan lampu itu lamp. Jadi teman-teman tidak akan lupa kalau sistemnya seperti itu. Nah, teman-teman dalam bahasa Inggris, jikalau teman-teman mencari sedang ini dalam bahasa Inggris untuk ditambahkan menjadi satu kalimat yang lebih kompleks lagi, maka teman-teman tidak akan mendapatkannya di dalam kamus. Karena memang kita harus menambahkan pola. Kita harus memakai pola yang lain. Teman-teman tidak akan dapat kata sedang ini dalam kamus. Oleh sebab itu kita menggunakan pola, saya beri nama pola sedang ya. Subjek ini tetap dipakai, am is are, dan kata kerja plus ing. Nah, teman-teman ingat bahwa kata sedang ini identik dengan ing. Jadi teman uh, misalnya teringat saya sedang belajar, saya mengajar, saya sedang bermain handphone, saya sedang membaca, saya sedang menulis. Teman-teman ingat aja kata kerja itu ditambahkan ing. Drinking, minum, studying, belajar, teaching, mengajar, sitting, sedang duduk, eating, sedang makan. Jadi untuk kata sedang ini, teman-teman ingat ya, harus pakai in. Nah, saya beri contoh ya.
Ini acuannya. Untuk pola sedang ini acuannya kalau I pakai M, you we they pakai R, he she it itu pakai is. Satu lagi saya berikan di sini kosakatanya. Ya. Teman tambahkan M di dalamnya. I am study English. Dan untuk study, teman tambahkan ing di dalamnya. Jadi, I'm studying English. Mudah, mudah saja kan? Teman-teman tinggal tambahkan ini dan tambahkan ini. Sehingga menjadi I am studying. Nah, mudah sekali. Dia sedang tidur. He, kita pakai is. Langsung saja. Tuh, kasih is. Sleep, tambahkan ing. Jadi, he is sleeping. Nah, yang selanjutnya mereka sedang bekerja. They, pakai R ya. They are work, tambahkan ing. Jadi, they are working. Ya, itu. Sesimpel itu teman-teman. Simple sekali. Nah, satu lagi. Selain kata sedang, teman-teman tidak akan mendapatkan kata sudah dalam bahasa Inggris. Dalam kamus, teman-teman cari tidak akan dapat. Itu memang tidak dapat karena kita harus menggunakan pola lagi. Jadi saya berikan namanya pola sudah. Pola sudah. Sama dengan sedang ini, teman-teman tinggal ingat aja ini. Have, has, plus kata kerja. Nah, jadi yang diingat di sini, kalau kata sudah, saya sudah makan, saya sudah mandi, pakai kata kerja ketiga, bentuk ketiga. Nah, itu yang saya sebutkan tadi kepada teman-teman, harus menghafal kosakata ya. Bukan, mengingat. Sorry, salah. Mengingat. Harus sering mengingat. Setiap teman-teman ketemu sesuatu, oh ingat, ini lampu, ini lemari, ini perpustakaan. Teman-teman langsung tahu bahasa Inggrisnya. Kemudian yang kata ketiga, bentuk ketiganya, kalau kata kerja itu ada dua bentuk ya. Yang regular verb dengan irregular verb. Nah, kalau yang regular, itu mudah saja tinggal tambahkan ed pada kata kerja. Kata kerja bentuk satunya, misalnya apa? Belajar ini kan study, tambahkan ed. Studied, sleep. Itu kalau sleep itu menggunakan itu irregular ya, irregular verb. Jadi polanya sedikit berbeda. Itu sleep, slept, slept. Itu dalam bahasa Inggrisnya. Saya sudah. Nah, ini acuannya. Untuk subjek I, you, we, they, kita gunakan have. Untuk he, she, it, kita pakai kata has. Langsung saja. Nah, saya kasih di sini kosakatanya. I, I have, I have studied. Nah, simpel banget. Kemudian kita sudah tahu polanya. Ya, studied. Dan kita sudah tahu kata kerja bentuk ketiganya. Studied. Nah, dia sudah belajar. He, kita pakai has ya, karena subjeknya he, she, it. He has studied. Studied. Tiganya. Nah, lain halnya dengan ini teman-teman. Coba lihat. Dia sudah di sini sejak pagi. Kalau yang seperti ini, kita menggunakan satu pola lagi.
Saya berikan di sini. Ya. Nah, ternyata ini di sini kan bukan kata kerja ya. Ini bukan kata kerja. Jadi ternyata yang pola sudah ini hampir sama dengan pola dasar. Kalau tidak menggunakan kata kerja, kasih kata bantu. Maka yang ini juga dikasihkan kata bantu. Been, ini kata bantu. Dan sama halnya dengan I is, am is are itu, been ini juga tidak memiliki arti. Karena memang mengisi kekosongan kata kerja di dalamnya. Jadi kita kasih di sini, he has been, di sini, here. He has been here since morning. Jadi mudah saja ya teman-teman ya. Pakai kata kerja itu cukup ini saja. Kalau tidak menggunakan kata kerja, teman-teman tambahkan been di dalamnya. Nah, dari sini kita dapat soal lagi, dia sudah pergi ke Bali. He has gone to Bali. Sedangkan di sini dia sudah kembali. Dan ini menggunakan kata benda ya. Sorry, ke ini adalah kata benda. Jadi kita gunakan kata kerja bantu been di dalamnya. Jadi he has been to Bali. Teman ingat aja ini. Dia sudah pergi ke Bali. Itu ada kata kerjanya has gone to Bali. Sedangkan yang kedua ini tidak menggunakan kata kerja, jadi dikasih kata kerja tambahan been. Jadi he has been to Bali. Mudah. Nah, coba kita ulang lagi ya. Dasar. Jadi tadi yang tidak menggunakan kata kerja bantu, yang tidak menggunakan kata kerja ditambahkan kata kerja bantu, I'm here. Dan yang kedua pola sedang, I am studying. Yang harus diingat adalah ing ini kata sedang, dan harus tambahkan ing karena memang identik dengan itu. Kemudian yang ketiga pola sudah, I have studied. Yang harus diingat adalah pakai kata kerja. Bentuk ketiga, studied sudah. Kemudian yang tidak menggunakan kata kerja dikasih tambahan been. Jadi I have been here. Saya sedang di sini. Saya sudah di sini. Nah, sudah. Oke. Nah, sadar tidak sadar teman-teman dalam penggunaan kata sudah ini itu mencerminkan dua situasi. Ya, kalau saya sudah makan, kegiatan itu telah selesai. Sedangkan satu lagi, kalau seperti ini, saya sudah mengajar selama 20 menit, ya, ini masih berlangsung teman-teman, belum selesai. Jadi kita pakai kata kerja, pola yang baru lagi. Saya kasih pola sudah sedang. Pola sudah sedang ini subjek, have dengan has-nya tetap. Nah, ini kan sedang, saya bilang tadi identik dengan kata ing. Jadi, nah, kata kerja plus ing.
Jadi pola lengkapnya subjek plus have atau has plus been plus kata kerja plus ing. Oke, ini ya. I turun dia. I have been-nya kita kasih turun ya, been dan study-nya ditambahkan ing-nya kita kasih turun. Jadi, I have been studying. Oke, jadi ada 4 dia kan. Nah, kemarin kan teman-teman sudah eh, mencatat ini kan, saya sudah minta untuk di screenshot, teman bisa kan. Jadi simpel saja, teman-teman udah hafal ini, teman-teman praktekkan lebih sering. Misalnya kalau sedang duduk santai, teman-teman baca, teman-teman lihat sekeliling, oh saya sedang melihat sekeliling. Jadi, I am looking for something. Saya sedang mencari sesuatu. Saya sedang melihat sesuatu. I am so seeing, sorry, I am seeing, mencari, lihat. Kan ini sudah selesai, dan ini masih berlangsung. Nah, saya kasih 4 soal lagi, kita lihat mana yang harus pakai sudah sedang, mana yang pakai kata sekolah sudah. Saya kasih ini kata-katanya, dan saja I sudah mengirim uang kamu. Di sini kan tidak ada keterangan lagi ya, tidak ada keterangan lagi. Berarti ini sudah selesai dan tidak lagi. Nah, saya sudah mengirim uang kamu, berarti saja I have sent, pakai kata kerja ketiga, kan? Your money. Sedangkan yang kedua, saya sudah menunggu selama 2 jam. Nah, ini kan masih belum selesai nih, masih tetap menunggu dia. Dia sudah 2 jam yang lalu menunggu sampai sekarang dia tetap menunggu. Menunggu terus. Nah, jadi teman-teman pakai kalau yang keempat ini. Subjek, I have, makan ini, makan been, I have been waiting. Ini kan sudah dan sedang ini kan. Jadi ingat identik dengan ing, maka kita kasih tambahan ing di dalamnya. Jadi I have been waiting for 2 hours. Dia sudah dan masih berlangsung. Dan yang ketiga, they have been, they have been playing since morning. Nah, karena mereka kalimat ini ditambahkan ini keterangan waktunya sejak pagi, maka mereka masih bermain. Biasalah anak-anak kan kalau main bola misalnya kan sampai sore itu, dari pagi sampai sore mereka nggak pulang-pulang, tak udah makan tak belum, yang penting main bola aja dulu. Mungkin juga taruhan di situ kan, siapa yang menang belikan makanan, siapa yang kalah, nah, siapa yang kalah belikan makanan. Masa yang menang belikan makanan, udah menang belikan makanan. Oke,
dia sudah tiba, karena ini nggak ada keterangan, waktunya, maka dia sudah tiba dari tadi, dia sudah tiba misalnya di depan rumah, ya nggak mungkin dia di depan rumah terus kan dari tadi, sudah masuk. Berarti he has, nah ingat ya teman-teman, tadi kan ini dari tadi pakai subjek I, ada they, ada you, lagi kan ada we, itu pakai have. Nah, pakai he, pakai has. He has been, oh sorry, karena kata sudah, kata tiba ini merupakan kata kerja, jadi langsung saja he has arrived, dia sudah tiba. Oke, mudah sekali. Nah, ini hindari terjemahan sudah sedang. Kadang kita kan eh, coba di Google Translate ya, kita coba eh, menuliskan ini, they have been playing since morning. Kalau kita terjemahkan satu-satu, ini they have been, mereka sudah sedang bermain sejak pagi. Itu terdengar aneh ya, aneh bagi telinga kita. Jadi teman-teman ingat saja kalau pakai ing, dia memang sudah, memang sedang bermain. Ini sudah. Jadi ingat aja ini mereka sudah bermain, tapi dalam posisi kejadian mereka masih bermain lagi. Itu saja. Nah, lagi di sini saya kasih lagi, kita sedang belajar. Kita terjemahkan menjadi we are studying. Sedangkan kita sudah belajar selama 20 menit, kita menggunakan ini. 4 sudah sedang. We have been studying for 20 minutes. Kemudian Anda sedang mengikuti pelajaran ini. Ini kan sedang ya, dan sudah selesai. Kita cukup melakukan ini. You have followed this. Berbeda dengan ini, kamu sudah mengikuti pelajaran ini selama 20 menit. Artinya masih masih berlangsung. You have been followed this 20 minutes. Oke, saja.